Shalom warga kerajaan, tanpa terasa maka kita hampir menyelesaikan yaitu perjalanan kita doa puasa Daniel yang berdasarkan dari kitab Rut selama hampir sudah 16 hari ya kalau dengan sekarang ya. Maka ayat pokok kita ada dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi khususnya ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu, multiplied, akan pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bukan cuma ginosko tapi epiginosko, pengenalan yang sangat dalam. Tetapi ayat pertama ditunjukkan bahwa bersama-sama dengan para rasul, bersama dengan Simon Petrus, bersama dengan rasul-rasul yang lain, Yohanes, kita menerima iman yang kualitasnya sama. Wow, renungkan itu. Banyak orang yang cuma ikut agama menganggap Simon Petrus itu jauh di atas kita. Salah satu gereja yang sangat terkenal itu jempol kakinya kan patungnya terbuat daripada perunggu, itu dicium sampai habis, saudara. Tetapi firman Allah mengatakan tentu saja kita lebih percaya the word of God, right? Maka kita memperoleh iman yang kualitasnya sama. Sehingga kita bisa mengalami Tuhan benar-benar. Ya, karena itu kita akan mengalami grace and peace. Shalom. Karena apa? Pengenalan kita akan Allah dan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bukan cuma di dalam kita membaca Alkitab selama 1 tahun ini, tetapi juga di dalam melaksanakan, melakukan firman. Kita tidak akan ngerti firman sebelum melakukannya. Ya, kita tidak akan pernah punya pengenalan apalagi sampai epiginosko kalau kita tidak melakukan firman. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu karang itu yang mendengar, mengerti dan melakukannya. Dan ayat ketiga ditambah lagi oleh kuasa ilahinya dia menganugerahkan hidup ini karena anugerah, karena kasih karunia. Segala sesuatu, perhatikan di situ, segala sesuatu yang berguna supaya kita bisa hidup benar, hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ditambah lagi ayat keempat, saudara ya. Firman Allah berkata, Dia juga menganugerahkan janji-janji. Apa yang kita harapkan di dalam tahun ini dan sampai tahun-tahun menjelang kedatangan Tuhan? Janjinya itu yang berharga sangat besar supaya kita bisa ngalami ini, kodrat ilahi, dan terluput akan hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Cuma ada 2 pilihan, menyembah Mamon atau menyembah Tuhan. Dan kalau apa yang terjadi, kalau ada yang keuangan yang hilang, benda yang hilang, dan kita jadi stres, artinya dewa atau Tuhan yang kita sembah itu, Mamon itu divaluasi kan. Tetapi kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Jadi terimalah iman yang luar biasa, yang sama nilainya dengan para rasul. Lalu kemudian makin kita mendalam dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam janji-janji yang sangat luar biasa dan berharga. 42 tahun saya ikut Tuhan. Dan benar-benar janjinya tidak ada yang meleset, saudara. Apa yang Dia janjikan pasti Dia genapi. God is not a man. Karena jangan lupa, setiap kali ada tantangan katakan Emmanuel, God is with me and God is among us, inside us and among us and with me. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama membawa syukur kita, membawa pujian, kita memberikan yang terbaik bagi Raja dan Anak Raja. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sama anugerah-Mu kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami membawa syukur kami. Kami membawa pujian penyembahan kami. Kami rindu kehadiran Tuhan boleh bercurah bagi kami tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh ditinggikan. Kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mengalami pemulihan, boleh berkemenangan di dalam-Mu Tuhan.
Engkau berbicara bersama dengan kami. Tuhan yang ambil alih semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Di minggu yang ketiga di bulan ini kita masuk di dalam tema Chosen by the King. Kita akan belajar dipilih oleh Sang Raja. Nah, dipilih oleh Sang Raja, bahwa setiap kita ini dipilih oleh Allah. Katakan amin. Berbeda dengan yang ini, ya. Ini ajang pemilihan Putri Indonesia tahun 2020. Ada begitu banyak orang dari 34 provinsi yang diseleksi, ya. Kemudian masuk 38 orang, akan dicari satu. Siapakah yang terpilih sebagai Putri Indonesia? Nah, pasti untuk melewati pilihan ini
bukan sebuah hal yang mudah. Ada seleksi-seleksi. Saya nggak mengikuti ya. Saya sudah tidak terpilih, kurang tinggi. Nah, ada seleksi-seleksi yang harus dilewati oleh putri Indonesia ini. Nah, akhirnya terpilihlah putri Indonesia tahun 2020 dari Jawa Timur. Nah, untuk mencapai posisi yang di sini dia harus melewati banyak hal. Ada seleksi-seleksi. Bahkan untuk setelah terpilihnya putri Indonesia seperti ini, dia juga bukan selesai sampai di sini, tetapi ada tugas-tugas yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berbeda pilihan manusia seperti ini dengan pilihan Allah. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Efesus 1 ayat 4. Kita akan membacanya bersama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi pada mulanya Allah itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum bumi ini ada, kita sudah dipilih Allah. Bapak Ibu Saudara ingat di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ini awalnya bagaimana manusia dipilih Allah. Jadi sebelum dunia dijadikan, semua manusia ini dipilih Allah. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi semua kita, semua itu dipilih oleh Allah. Kita mau lihat salah satu contoh tokohnya yaitu Paulus. Di dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Ia ini Yesus yang telah memilih aku. Jadi Paulus pun dia sudah dipilih oleh Allah sejak dari kandungan ibu. Nah, ketika memilih ini ya, Tuhan memilih, kata Ia ini Yesus. Ketika Paulus ya, kita tahu sebelum menjadi Paulus adalah Saulus. Pekerjaannya apa? Ya dia seorang Yahudi yang sangat ketat ya. Dia kuat agama. Kemudian dia membunuh, mengejar orang-orang Kristen, orang-orang percaya untuk dibinasakan. Nah, tetapi pada saat ia menuju ke Damsyik, dijumpai oleh Yesus, menjumpai Paulus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara, orang yang menolak Tuhan adalah menolak pilihan Allah. Orang yang keluar dari Tuhan menolak pilihan Allah. Jadi Paulus sebelum dari kandungan ibunya, dia dipilih oleh Allah. Saya minta sukarelawan Ibu Febi. Saya kasih ilustrasi sedikit supaya kita bisa. Nah, Ibu Febi ini dipilih Allah. Sebelum dunia dijadikan, ini telah dipilih. Kemudian seperti Paulus, ia hidup di dalam dosa. Manusia diciptakan oleh Allah, ini sudah dipilih oleh Allah, serupa dan segambar Allah. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, silakan mepet ke tembok sana. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa, dia keluar dari pilihan Allah. Kemudian Tuhan, seperti Paulus katakan ini, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi di sana posisinya manusia itu dalam dosa.
Tetapi ketika tidak jatuh dalam dosa, oleh kasih karunia Allah memanggil. Jadi ketika Yesus itu manusia yang diciptakannya, Tuhan punya rencana, Tuhan punya desain untuk manusia, ternyata manusia jatuh ke dalam dosa. Kemudian Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Kemudian dia manusia yang jatuh ke dalam dosa dipanggil. Nah, ini artinya dipanggil kembali oleh Allah. Seperti Paulus, ketika Paulus jatuh di dalam dosa, dia dipanggil dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Terima kasih. Jadi paham sampai sini ya, ketika manusia dipilih oleh Allah, kemudian jatuh ke dalam dosa, Tuhan memanggil manusia. Kemudian oleh kasih karunia-Nya, seharusnya manusia ini yang dihukum, seharusnya manusia ini binasa. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, anugerah-Nya, grace, dipanggil untuk datang kepadanya. Nah, ini posisi yang dimaksud di Galatia 1 ayat 15 ini. Paulus berkata, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi seharusnya kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayakkan, memberikan anugerah-Nya untuk datang kepadanya. Kita lihat di dalam Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan sebagian manusia tidak, tapi semua manusia sudah nyata. Jadi kasih karunia ini diberikan kepada semua manusia, bukan orang-orang tertentu, bukan orang yang baik saja, bukan orang yang kaya, golongan suku tertentu saja, tidak, tetapi semua manusia. Jadi kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ketika manusia dipanggil oleh Allah, itu dikembalikan pada posisi yang semula, pada rencana Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia ini apa? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Diposisikan serupa dan segambar Tuhan, tetapi karena dosa yang menyebabkan manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Nah, kasih karunia ini menyelamatkan semua manusia sudah nyata untuk apa? Ia mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini dikembalikan posisi yang semula, rencana Allah yang untuk manusia dikembalikan, karena dalam keadaan sudah berdosa, oleh kasih karunia manusia dikembalikan. Nah, itu posisi bagaimana ketika Paulus dulu belum mengenal Tuhan, akhirnya dipanggil oleh kasih karunia ini untuk dikembalikan apa yang menjadi tujuan. Nah, kita ulang di sini. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, lanjutannya di sini. Kata awal apa? Berkenan. Sama-sama katakan berkenan. Menyatakan anaknya di dalam aku. Jadi ketika mendapatkan kasih karunia, Allah menyatakan berkenan, mendapat perkenanan Tuhan untuk apa? Menyatakan anaknya di dalam aku. Yang dahulunya Paulus orang yang berdosa, dia dipanggil oleh kasih karunia dan dia mendapat perkenanan Tuhan untuk menyatakan anaknya di dalam aku. Jadi ini merupakan hal yang luar biasa buat saya. Kita ini mendapat perkenanan Tuhan, mendapat favor dari Tuhan. Nah, itu sama dengan grace, kemurahan. Kita
kita yang harusnya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Allah untuk menghadap Dia. Bahkan untuk apa? Menyatakan anaknya di dalam aku. Kalau kita menyadari posisi kita seperti ini, dahulu siapa kita? Kita adalah orang yang berdosa, orang yang jahat. Tetapi karena kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, Dia melayakkan kita. Amin. Kalau kita mengetahui hal ini, kita tidak akan berbuat dosa. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan lagi. Kemudian dikatakan, supaya apa? Supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia mendapat perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tidak berhenti sampai di sini. Supaya aku memberitakan Dia. Ada tugas. Nah, manusia diciptakan oleh Allah. Tuhan mendesain kita, memilih kita, dan memanggil kita untuk tugas. Apa tugas manusia? Kita belajar. Kalau Paulus dipilih Allah untuk memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa. Paham sampai sini? Amin. Tidak ngantuk ya? Dingin-dingin. Oke. Tujuan kita dipilih oleh Allah. Nah, apa tujuan Tuhan? Mungkin ada yang belum paham, atau kita sudah tahu apa tujuan kita dipilih Allah. Dipilih oleh Raja. Bayangkan, Raja yang memilih kita, ya, Raja di atas segala raja. Yang pertama, mari kita bisa baca bersama-sama. 2, 3. Menjadi perwakilan kerajaan Allah. Yang kedua, 2, 3. Dibentuk untuk melayani Allah. Yang ketiga, menjadikan semua bangsa milik. Semua orang kita yang ada di tempat ini didesain Tuhan karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Tuhan punya tujuan. Kita tidak hanya hidup, makan, tidur, berlanjut begitu saja, sehingga kita mengalami kebosanan. Kok begini-begini aja? Karena kita tidak tahu apa tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mencari uang dari pagi sampai malam, besok begitu lagi, rasa jenuh, bosan. Nah, tetapi orang pilihan Allah harus tahu apa tujuan kita dipilih oleh Sang Raja. Yang pertama tadi, menjadi perwakilan Allah. Bagaimana menjadi perwakilan kerajaan Allah? Representatif, ya. Ini memiliki sifat dan karakter Allah. Ketika kita tahu bahwa tujuan Tuhan untuk kita menjadi menjadi perwakilan kerajaan Allah. Wah, di toko Modes ada Eci, perwakilan kerajaan Allah, ya. Di puskesmas, di toko pancing, di toko apa saja, semuanya, di warung, semuanya kita tahu bahwa oh, aku menjadi perwakilan kerajaan Allah. Kalau kita paham seperti itu, hidup kita tidak biasa-biasa. Di sekolah, dimanapun kita ada, kita menjadi perwakilan kerajaan Allah, yaitu apa? Gambaran Allah. Artinya memiliki sifat dan karakter Allah. Coba perhatikan di sini bahwa sasaran utama Allah bagi hidup kita adalah apa? Pengembangan karakter. Tuhan tidak tertarik dengan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan tertarik dengan diri kita. Dia lebih tertarik dengan pekerjaan kita, ya, karakter kita. Tuhan tertarik dengan karakter kita. Makanya seringkali kita mengalami masalah, seringkali kita mengalami konflik, seringkali kita mengalami banyak gesekan. Tujuannya apa? Pengembangan karakter. Pasti di tempat pekerjaan kita, di mana kita pasti digesek. Di KM aja digesek, ya. Di gereja juga digesek. Tujuannya apa? Kita ini mengembangkan karakter. Supaya apa? Ketika ada orang
oh di toko ini enak, orangnya kita ajak ngobrol seperti rumah. Karena apa? Dia menyadari ada kingdom, ada perwakilan kerajaan Allah, suasananya enak. Kalau belanja sama ibu ini enak. Aduh, kalau periksa sama bidan Feby ini enak. Kalau kita ke toko ini enak. Ada yang lain ke warung ini enak. Karena apa? Kita sadar kita punya tugas. Tugas kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Nah ini karakter yang dikembangkan. Nah karakter itu dapat dikembangkan ada 3, yaitu melalui kebenaran, persoalan, dan pencobaan. Ya. Nah kebenaran ini artinya apa? Bahwa karakter kita dikembangkan lewat firman Tuhan. Pola pikir kita yang diubahkan oleh firman, cara berpikir kita. Kalau kita mau memiliki sifat kerajaan Allah, sifat Kristus, cara berpikir kita berbeda, cara berkata kita berbeda, cara tindakan kita berbeda. Itu semua diubahkan pertama lewat firman Tuhan. Role model kita firman, buku kita firman, acuan kita adalah firman. Firman inilah yang membuat kita, karakter kita dikembangkan. Oh, orang Kristen kata-katanya harus membangun, seperti menyampaikan firman Tuhan, bukan kata-kata toksik, tapi kata-kata yang membangkitkan semangat. Ketika di toko mungkin, wih, kata-katanya enak, kok jadi bisa curhat ya di sini, ada kesembuhan di mana kita bekerja. Nah itu perwakilan kerajaan Allah. Karena apa? Hari-harinya dihidupi oleh firman Tuhan. Nah yang kedua, karakter kita dikembangkan oleh apa? Persoalan. Gak ada yang gak punya persoalan? Pasti semua punya persoalan. Nah bagaimana kita bagaimana kita dikembangkan melalui persoalan? Coba kita lihat di sebelah sini. Jika kita memandang dunia, maka kita akan menderita. Jika kita memandang kepada diri sendiri, kita akan tertekan. Jika kita memandang kepada Kristus, kita akan tenang. Bagaimana menanggapi masalah seperti Yesus menanggapinya? Setiap kita punya masalah. Bahkan di tahun 2022 saya punya masalah. Bapak Ibu punya masalah? Tetapi bagaimana kita menanggapi masalah itu seperti Yesus menanggapinya? Ada yang bilang tahun 2022 akan ada inflasi atau kenaikan. Belum 2022. Minyak goreng sudah naik ya. Minyak goreng naik. Aduh, saya cari promo-promo kok sudah gak ada ya. Harganya sudah naik. Belum 2022 sudah naik. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 2022 ini ke depan. Ya, kata orang-orang ya akan terjadi ini dan itu. Apakah kita takut? Kadang kita takut. Nanti bagaimana ya? Sekolah anakku gimana ya? Nanti jodohku bagaimana ya? Bisnis ini bagaimana ya? Nah, tetapi kita belajar bagaimana menjadi perwakilan kerajaan Allah. Kita menanggapi masalah seperti Yesus menanggapinya. Bagaimana caranya itu? Ya. Nah, yang pertama, ingatlah bahwa rencana Allah itu baik. Rencana Allah apa? Baik. Ketika kita menghadapi kesulitan di dalam bisnis, di dalam usaha, di dalam apapun yang menjadi persoalan kita, pastikan bahwa rencana Allah itu baik. Tidak ada rencana Allah yang kecelakaan. Yang kedua, bersukacitalah dan mengucap syukurlah. Loh, kita menghadapi kehilangan, kok disuruh bersukacita? Artinya apa? Berarti kita mentertawakan dong? Tidak. Mengucap syukur karena Tuhan menggunakan persoalan untuk menggenapi rencana Allah. Mungkin kok nggak selesai-selesai persoalan ini, kok nggak selesai-selesai persoalan ini. Nah, kalau kita
model biasa-biasa, tetapi kok disentuh langsung blur gitu. Karena ada tekanan di dalam diri kita. Itu tadi, jika memandang kepada diri sendiri, kita akan tertekan. Kalau kita memandang dunia akan menderita, aduh minyak goreng naik, nanti apa lagi yang akan naik? Ya, apa lagi? Tetapi jika kita memandang kepada Kristus, kita akan tenang. Itu perlu belajar, itu perlu latihan, mengubah cara berpikir kita. Yes, rencana Allah baik, rencana Allah baik. Itu sedang memasukkan di alam bawah sadar. Ketika saya menghadapi sebuah persoalan, respon saya bagaimana? Nah, saya pun belajar ketika menanggapi masalah seperti Yesus menanggapinya itu tidak mudah. Kadang kita masih marah, kita rasanya masih sakit hati. Tetapi ketika memandang kepada Kristus, tenang, ada pengharapan. Kamu mengucap syukur. Suruh mengucap syukur Tuhan, oke, ya. Artinya apa? Bahwa ada rencana Allah di dalam persoalan itu. Karakter kita juga dikembangkan oleh Allah supaya kita memiliki pengharapan. Yang ketiga, bersabar dan bertekunlah. Ikuti prosesnya. Kalau kita cari jalan pintas, berhenti pertumbuhan kita. Jadi bertekun. Artinya ketika kita menghadapi persoalannya, bersabar dan bertekun. Ikuti proses. Ini karakter kita sedang dikembangkan untuk kita menjadi dewasa, serupa dan segambar. Wow, orang itu luar biasa ya. Ketika menghadapi masalah, responnya baik, bukan marah-marah, bukan malah nudik-nudik, bukan melabrak, tetapi dia punya respon yang baik. Ini baru kita. Itu baru perwakilan kerajaan Allah. Orang lihat, wow, ternyata beda ya. Ada Kristus di dalamnya. Nah, itu karakter kita, bagaimana kita dikembangkan oleh persoalan. Kemudian untuk yang ketiga, lewat pencobaan. Apa maksudnya? Allah mengizinkan ya, Allah membiarkan kita dikembangkan karakternya lewat pencobaan supaya kita bisa kuat. Artinya apa? Misalnya ketika kita pengen sabar, Tuhan aku berdoa supaya sabar. Malah ditemukan dengan orang-orang yang membuat kita jadi marah, membuat kita jadi jengkel, membuat tidak damai sejahtera. Nah, itu pencobaan supaya kita kuat ketika kita sedang menghadapi posisi seperti itu. Buah roh kita muncul, dikembangkan. Sabar. Ketika ada orang yang marah-marah dengan kita terima dengan sabar, bukan dengan harus dengan kepala dingin ya, bukan panas dengan panas. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang melawan pencobaan yang dialami? Lawanlah iblis. Iblis ingin menggagalkan kita untuk maju. Iblis menggagalkan kita untuk berjuang. Tetapi ketika kita mau menang dalam pencobaan, kita melawan iblis. Tapi bukan dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan Tuhan, dengan menggunakan firman Tuhan. Dan sadarlah akan kelemahan kita. Kita nggak bisa sendiri, wow, arti hebat. Tidak. Kita butuh orang, butuh tim yang bisa menguatkan. Makanya perlunya KM untuk saling mendoakan. Saya nggak kuat di bidang ini, tolong dukung doa. Ayo. Nah, kita menyadari bahwa kita tahu kelemahan kita. Amin. Oke, yang berikutnya, nah yang kedua, untuk apa kita dipilih Allah, dibentuk untuk melayani Allah. Karena kita ini buatan siapa? Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bahwa kita didesain Tuhan untuk melayani
untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Enak dilayani atau melayani? Dilayani dong, enak. Coba kita makan di restoran, di warung, tinggal makan, dirapikan, semuanya enak. Tetapi untuk melayani itu, ya, itu perlu pengorbanan. Nah, di Tuhan mendesain kita untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Kita melayani apa? Aku kan tidak bisa ngomong seperti Kak Atik di depan begitu. Suara fales nyanyi, menguat aja fales. Aku nggak bisa berdoa mimpi di depan. Aku tidak bisa. Kita melayani sesuai dengan kemampuan dan porsi yang Tuhan berikan. Saya tidak tahu apa kemampuan saya. Bapak Ibu bisa cek apa yang Anda lakukan itu sangat bergairah, sangat menyenangkan. Misalnya, saya senang kalau masakin orang itu, nah itu passionnya. Aku mau dan melayani dengan memasak. Aku senang kalau menyambut orang, ajak ngobrol orang. Itu sudah melayani. Mari cari bagian Bapak Ibu semua. Apa yang menjadi kemampuan saya? Karena kita didesain Tuhan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yuk, tahun 2022 Jemaat GBI Rock siap melayani? Siap melayani? Amin. Gak enak melayani, ya? Berkorban, ininya sakit, korban segalanya, waktu, uang, dan lain-lain. Tetapi ketika kita melayani Raja di atas segala raja, Dia yang sudah menebus kita, wow, sungguh luar biasa. Tidak sanggup kita mengembalikannya. Melayani itu sebagai ucapan syukur kita, karena Dia sudah tadi memanggil kita dari kegelapan, ya, memanggil kita dari dosa untuk kembali kepada posisi yang semula. Karena kita punya tugas untuk melayani. Nah, mari mungkin nanti di KM di mana kita tahu, oh bagian kita di sini, aku suka ini, ayo menyodorkan diri, tidak usah malu, karena melayani Tuhan adalah kehormatan bagi Tuhan. Mau dihormati Tuhan, ayo melayani. Ya, orang yang dewasa, ya, akan melayani. Kalau anak-anak kan minta dilayani, ma makan, ma ini, jadi itu anak-anak. Tetapi orang yang dewasa, dia punya inisiatif untuk melayani. Apa yang gereja ini butuhkan? Kita melayani dengan inisiatif tanpa disuruh. Ada kesadaran di dalam diri kita, melihat bagian-bagian ini belum, ini belum. Ayo di tahun 2022 Jemaat GBI Rock semangat, bangkit. Aku rindu melayani. Ayo, mungkin kunjungan. Wah, ada opa-oma yang nggak bisa hadir, ayo kita kunjungi. Nah, saya mau, oke. Itu adalah sebuah karunia untuk kita sudah ambil bagian. Aku nggak bisa, malu belakang layar, menjadi pendoa. Nah, itu luar biasa. Jamnya terus, ya. Saya lupa kelewatan contoh. Nah, bagaimana untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah tadi? Nah, ketika kita di tempat kerja kita berbeda, orang lain melihat perbedaan. Nah, saya punya pengalaman, mungkin sudah saya ceritakan sebelumnya. Ketika saya ke Kupang, ada salah satu kepala sekolah. Kita di sana ada seminar, ya, pembekalan pelatihan. Tiba-tiba ada satu orang yang sakit. Karena sudah kepala sekolah di Sembo ini kan sudah lansia, jadi ketika makannya enak, darahnya naik maksudnya, tidur di hotel yang enak, darahnya tinggi, langsung kaku-kaku, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, kita semua ini kan sedang pelatihan, ya. Kemudian melihat, semua bingung, terus siapa yang menjaga ini? Nanti bagaimana ini? Semua pada saya diam saja. Wah, aku harus ini, aku ini, begini ya. Waktu menjenguk, semua bingung. Saya bilang, biar saya yang menjaga. Kaget mereka. Oh iya deh, aduh bagus deh, gitu ya. Mereka seolah senang, gitu. Karena ya saya kurang terlalu dekat, tapi sama-sama. Nah, jadi bagaimana ketika kita mau
melayani orang lain, ya, melayani dengan kasih. Sampai ada satu bapak yang berkata, wah sekalipun istilahnya teman dekatnya meninggal, kalau ada susah begini teman dekatnya meninggalkan, tapi orang lain mau mendekati. Nah, bagaimana kita mau berkorban supaya orang lain bisa melihat Kristus di dalam diri kita, sehingga itu sangat berkesan sampai hari ini. Mereka welcome karena kita tahu yang satunya bilang, ngapain kamu jaga, kamu jauh-jauh ke sini untuk jaga orang sakit. Tapi panggilan di dalam hati ini tidak bisa dipungkiri, karena kita tahu posisi kita. Bahwa saya ada punya tugas bagi Allah, yaitu apa? Untuk menyampaikan representatif, kan orang melihat Kristus tanpa banyak bicara, orang melihat. Nah, ketika kita tahu posisi kita, yuk lakukan hal itu di tempat kerja. Kita mau berkorban bagi orang lain, sampai orang lain bisa melihat, wow, beginilah orang Kristen, ya. Nah, yang terakhir, bagaimana menjadikan semua bangsa muridku. Nah, ini seperti Paulus. Paulus punya tugas memberitakan Injil ke seluruh bumi. Dia berani mengorbankan dirinya untuk memberitakan Injil. Nah, ini jangan sampai lupa, ini tugas kita. Bukan tugas full timer, bukan tugas gembala, bukan tugas pendeta saja. Tugas kita semua menjadikan semua bangsa muridku. Perhatikan, jika kita ingin dipakai oleh Allah, kita harus peduli apa yang Allah peduli. Yang Allah pedulikan adalah penebusan orang ciptaannya, anak-anaknya yang terhilang ditemukannya. Jadi mari kita hidup tidak berpusat pada diri sendiri, tapi kita melihat orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan keselamatan. Nah, ini misinya, bahwa Allah, ya, lewat Paulus orang yang sangat pintar, dia mau menyerahkan dirinya supaya berita Injil sampai. Apakah pesan itu juga sampai ke kita? Gereja ini juga punya pelayanan misi. Nah, salah satunya sekolah tunas. Ini bukan milik tertentu, ini punya kita bersama, ini punya gereja. Ini saya mau menceritakan acara Natal tahun kemarin di sekolah ini. Ini misi Tuhan yang sangat besar, ya. Nah. Ini anak-anak ke dalam hatiku. Aku ingin mengerti engkau. Jadi ini ketika Natal, anak-anak menerima kado terindah, yaitu siapa? Yesus Kristus masuk di dalam hatinya. Saya ketika ikuti ini luar biasa. Pemikiran kita tepat pada sasarannya. Justru yang hafal, yang tahu bahwa Yesus juru selamat, bukan dijawab oleh anak-anak kita, justru anak yang di luar kita. Mereka bisa menjawabnya. Ini ladang yang besar. Ke dalam hatiku. Aku ingin mengerti engkau. Nah, ini salah satu ladang misi yang Tuhan berikan. Tuhan taruh kami guru-guru untuk bisa melayani di pekerjaan ini. Dukung doa. Ini buat saya itu luar biasa. Kenapa? Ya, pemilik tempat ini juga anak sekolah kita. Bahkan ada anak aku itu pelajaran agama Kristen.
saya mau senang-senang dulu. Tidak ada waktu. Ini sudah tahun 2002. Kita didesain Tuhan bukan untuk santai. Ada tugas yang besar, tugas yang mulia yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita di mana kita ditempatkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita pujikan lagu yang terakhir, mengiringi Yesus. Mari kita sadari posisi kita. Kalau tahun yang lalu kita mungkin hanya memikirkan diri sendiri, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita kembali. Kita didesain Tuhan untuk punya tugas yang mulia. Mengikut Yesus.
Firman yang sudah disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Kita hidup ini karena anugerahnya Tuhan. Sebab semua pelanggaran masa lalu apapun namanya pelanggaran itu, Dia sudah menebus semuanya buat saudara dan saya. Tugas kita sekarang adalah kita boleh menyampaikan kabar baik buat semua makhluk, semua umat manusia. Dan itulah misi daripada Tuhan. Bapak terima kasih menerangkan semua firman-Mu yang sudah kami terima. Bukan hanya sekedar pengetahuan, enak kami dengar di telinga kami, tapi jadikan kami semua perenung-perenung firman Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena demikianlah membuat kami mampu menghadapi hari-hari kami. Bapak terima kasih bagi hamba sudah menyampaikan kesehatan yang Tuhan berikan, pelayanan lebih efektif lagi dalam pelayanan, dalam pendidikan, terus menjadi berkat buat orang baru. Terima kasih kepada saudara dan bersyukur semuanya. Haleluya. Mari kita pertemuan kudus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terima. Ada ya? Ya. Ya, oke. Kalau bisa, ya minta maaf, kurang, bisa banyak kurang. Biasa 50, 60 kemarin, kurang enggak. Puji Tuhan, Tuhan terus berkati kita semua. Mungkin kalau ada suami istri jadi satu aja. Plus bagi amen, ya. Kalau masih muda satu satu. Mungkin yang minta maaf untuk hari ini karena saya itu yang menjaga kemarin persiapannya 60 kurang enggak. Ya, saya minta maaf, bagi semua. Ya. Ayo yang mungkin suami istri bisa bagi aja. Jadi anggurnya sama-sama. Oke. Ini ya, sekali lagi minta maaf Pak Ibu. Tidak sengaja. Ya. Sekalipun hati saya karena rasa kehilangan, saudara. Kan kita di kantor. Saya dari tanggung jawab dan hati saya karena bapak saya meninggal. Kita kantor siapa semua. Habis yang lain dari bapak. Lebih kurang sudah ada minta maaf. Apa yang disampaikan di mantu Anda itu bukan saya minta. Bukan saya ibu. Karena ada di hati saya begini. Tuhan orang minta saya super sibuk. Bapak saya meninggal. Saya tidak melayani.
sebelum terima terus maaf Saudara. Jadi itu mungkin sudah itu. Saya minta maaf Saudara. Ya. Tapi hati kecil manusia di saya. Saya telepon di rumah, kata adik saya, apa yang bisa buat? Saya tidak terpikir, pikir saya antara surga, pakai yang bagus ya, yang putih-putih berapa? Beli berapa meter perlu untuk Bapak? Luar dalam, yang terbaik. Ada majelis yang berkata, Pak, kami sudah siap semua dari gereja. Semua diperlihatkan peti semuanya sudah ada. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, satu sisi ada saudara saya yang masih latar belakang saya, kuat. Tapi memang buat kebiasaan kita pasang foto, nanti kita doa sama-sama. Tapi mereka sudah tahu saya pendeta, mereka tidak berani yang semua khususnya. Ya sudah. Terus waktu juga jam 3 lagi seminar, teriak sejati. Mungkin belum sejati selama ini, bikin sejati lagi. Ikut lagi sampai jam 9 dan jam 3. Wow. Ya oke, Bapak Ibu sekilas itu nanti Koko kasih nanti Pak. Ada kesan saya singkat buat Bapak Ibu. Mari angkat roti di atas kepala kita. Sesungguhnya semua daripada kita jatuh dalam dosa. Keluar dari Taman Eden karena dosa. Kita melakukan mengikuti dunia ini, meninggalkan Tuhan, memfavoritkan kesenangan saudara dan saya. Itu artinya bukan Tuhan maksud saya, di luar firman Tuhan. Itu namanya penyembahan berhala, mengkhianati pengorbanan Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi hari ini jelas kepada saudara dan saya, mari tinggalkan dunia kita. Sekalipun kita ada dalam dunia ini, tapi kehidupan kita betul-betul menjadi perpakian kerajaan Kristus. Orang melihat bagaimana sekalipun ada duka cita, karena apapun kita tetap tersenyum. Karena Yesus sudah membayar semua sakit hati atau apapun itu masalah kita. Dia sudah tanggung. Maka di atas kalau saya berkata, sudah selesai. Beranikah kita hari ini berkata sebelum kita makan roti dan minum cawan ini? Sudah selesai, sudah tutup 2021. Sekarang sudah di 2022. Haleluya. Saya sudah menang, saya sudah merdeka. Kalau demikian, mari angkat roti di atas kepala kita. Haleluya. Percayalah, ini bukan roti biasa, ini tubuh Tuhan. Buat saudara yang sakit, saudara yang lemah, atau masih terikat masa lalu, percayalah, waktu saudara makan roti di tubuh Tuhan ini, saudara sudah lepas, saudara sudah menang. Haleluya. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Biar kita angkat cawan aja. Kami bersyukur Bapa, Putra Tunggal, darahnya tercurah untuk kami umat dunia. Tidak ada yang kami bisa membalaskan segala kebaikan kemurahan ini. Selain kami berkata, kami berterima kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik buat kami. Kita percaya bahwa cawan ini adalah darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita, yang menghapus semua aib kita, menghancurkan musuh-musuh yang mengganggu kita, memprotek saudara dan saya siang dan malam, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudara, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini adalah persekutuan intim bersama darah Yesus?
Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari akan kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan saya sehat dari karena Tuhan. Saya diluputkan dari segala malapetaka, mara bahaya dari COVID apapun namanya. Tuhan lindungi saya oleh kuasa darah karabat saudara. Bebaskan rohmu. Kira lama sikap pada karabat saudara. Orang lama sikap pada karabat saudara. Kira lama sikap bebaskan rohmu. Puji Tuhan. Sembah Dia. Kira lama sikap pada karabat. Orang lama sikap pada karabat sikap pada karabat sikap pada karabat. Kira lama sikap pada karabat sikap pada karabat. Kira lama sikap pada karabat. Orang-orang sikap pada kerabat sikap pada kerabat. Kira-kira sikap pada kerabat sikap pada kerabat. Kira-kira sikap pada kerabat sikap pada kerabat. Orang-orang sikap pada kerabat sikap pada. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kira-kira sikap pada kerabat. Kira-kira membebaskan roh kami. Kehadiran yang disembah. Kira-kira sikap pada kerabat. Hanya Engkau kami, hanya kekuatan kami, hanya kemampuan kami, hanya membebaskan kami, hanya melepaskan kami dalam sikap pada kita sikap pada sikap pada kita Dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja di jemaat-Mu hari-hari ini. Supranatural itu sedang terjadi hari-hari ini. Dan kami kalau menanggapinya kami akan menerima semua janji firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan perjamuan kudus dengan Engkau Tuhan. Bersyukur Tuhan kami dengan darah tubuh dan darah. Tuhan kami menghargai penebusan kami sungguh menghargai Engkau dan kami berjanji Tuhan kami tidak akan lagi menyakiti hati Tuhan karena kami sungguh mengasihi Engkau. Kami tahu Tuhan kami tidak akan sanggup melewati tahun ini tanpa Engkau. Oleh karena itu kami terus mau mengiring Engkau Tuhan, mengikuti Engkau Tuhan. Biarlah tuntunanmu terus ada dalam hidup kami setiap saat. Peganglah tangan kami Roh Kudus, karena kami tahu Tuhan, hanya bersandar dengan Engkau kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini. Kami juga bawa Tuhan persembahan misi ke dalam hati. Tahu Tuhan, kami tahu inilah sebagai perintah-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kalau kami tidak bisa pergi, Engkau bawa kami Tuhan di dalam doa syafaat. Engkau bawa kami dengan beban jiwa-jiwa yang menjadi tanggung jawab kami. Engkau bawa kami suka berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami.
waktu bisa menebusnya. Kami bisa menebus waktu untuk terus duduk di kaki-Mu, membawa jiwa-jiwa yang kami bawakan Tuhan, yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, dengan orang-orang yang Kau pakai seperti Ati di dalam sekolah Tuhan. Biarlah dia bisa membawa jiwa-jiwa Tuhan. Anak-anak kecil ini sebagai tanah yang subur Tuhan. Biarlah semua guru-guru Tuhan Kau pakai, agar mereka bisa menjadi panutan dan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam setiap perilaku mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau Tuhan semua jiwa-jiwa diselamatkan sebelum Engkau datang. Kami tahu masa kesukaran itu mulai Tuhan, ada rintik-rintiknya, tetapi kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu menjadi sukacita yang luar biasa, karena Engkau akan menggantikan kain kampung kami Tuhan dengan tari-tarian Tuhan, dengan puji-pujian Tuhan. Engkau akan menggantikan semua masa duka kami menjadi sukacita yang luar biasa. Semua padang gurun di hadapan kami akan menjadi Tuhan padang belantara yang sungguh subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Kamu juga bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Ini Kau membuatkan Tuhan Indonesia sebagai biji mata-Mu, karena banyak jiwa-jiwa, banyak hamba-hamba-Mu yang terus berseru menjerit di hadapan-Mu untuk rumah Indonesia disembuhkan, dipulihkan dari semuanya. Tuhan, kami bersyukur dengan semua yang terjadi Tuhan. Itu membawa anak-anak-Mu, semua orang-orang yang belum percaya menjadi bergantung dan percaya kepada-Mu. Ada suatu maksud yang Engkau berikan kepada semua Tuhan Indonesia, agar mereka mengenal Engkau sebagai Yesus Tuhan. Dan Engkau akan buktikan hari-hari ini bahwa Engkau Allah yang patut kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan membawa juga sumbawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sumbawa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami percaya hari-hari ini kalau ada pembuatan mengatakan NTB sebagai Yusuf yang akan dibangkitkan di tahun-tahun ini, dan kami percaya Tuhan NTB akan menjadi orang-orang yang menjadi Yusuf di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan dikoreksi, dikuduskan dengan untuk terus menjadi seperti Engkau. Karena kami tahu tujuan akhir kami adalah menjadi sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami beri dengan sukacita di hati, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Sebelum saya baca pengumuman singkat hari ini, saya akan sambil berdiri Bapak Ibu yang baru pertama sekali mengikuti ibadah bersama kita di tempat ini. Ada bersama dengan Pak Filemon, sepertinya ada 2 orang Pak ya, baru pertama ikut ibadah hari ini. Silakan datang Bapak. Dan kami berharap untuk minggu ke depan kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat datang. Ada anak muda satu yang dari Lampung yang sudah lama tidak bertemu ya. Sampai bertemu kembali. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan kita akan ibadah kembali di tempat ini pada jam yang sama, yaitu jam 8 pagi. Dan untuk ibadah rohani
ibadah Rocky sudah yang kedua kali di minggu ini memasuki ibadah online, onsite. Jadi ibadah Rocky diadakan setiap minggu pada pukul 11 siang, tempatnya di aula sekolah Tunas Daud. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak Rocky, silakan mengantarkan. Pada pukul 11 akan dimulai ibadahnya. Terima kasih. Dan untuk berikutnya yaitu pertemuan pengerja untuk nanti malam. Sekali lagi pertemuan pengerja di seluruh pelayan Tuhan. Pertemuan pengerja pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Tempatnya di sekretariat kita di Jalan Cendrawasih atau di aula Tunas Daud. Ya, ini tidak terkecuali untuk semua pelayan Tuhan. Untuk kami harapkan untuk ikut berpartisipasi. Ya, yang berikutnya itu tadi sudah disampaikan misi melalui misi sekolah, dan hari ini kami akan mengumumkan untuk misi minggu depan ada ya. Di sini ada Pak Ketua Tagana, Bapak Soehardi. Di minggu depan akan mengadakan donor darah, aksi donor darah. Tempatnya di Pabrik S Dharma Raya di Labuan ya. Ini diadakan bersama dengan Tagana Raja Wali, di mana dua Tagana di bawahnya ada Pak Suwandi Suryawan. Mari kita sama-sama mendukungnya untuk hari Minggu 23 Januari pada dimulai pukul 9.00 sampai 13.00. Jadi Bapak Ibu yang sudah siap untuk menororkan, silakan mengikuti kegiatan tersebut. Terima kasih. Dan untuk minggu depan minggu keempat, jadwal ada tamu kita nanti dari tim Pesparawi. Jadi tim Pesparawi yang akan mewakili Sumbawa yang akan berangkat di bulan Juni mengikuti perlombaan Pesparawi nasional pada bulan Juli, dan di minggu depan, di minggu keempat kita akan kedatangan tamu. Tim ini akan persembahkan lagu untuk performance mereka nanti, sekalian untuk pelatih suara dan mental peserta. Jadi kami juga berharap, dan kebetulan juga saya termasuk dari panitia, di mana nanti tim ini akan tampil di depan sekalian untuk penggalangan dana, karena panitia juga mengadakan penggalangan dana secara gotong royong untuk seluruh gereja-gereja sekota. Di sekian pengumuman kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita doa berkat, saya minta Pak Stephen dan Ibu bisa maju ke depan. Kita mau berdoa, dukung doa. Pak Stephen dan Ibu besok berangkat ke Jember, mengikuti mertuanya Pak Stephen dan istrinya punya ayahandanya dipanggil Tuhan. Mungkin Pak Stephen bisa berbicara bersama-sama. Ya, terima kasih Pak Gembala. Terima kasih buat semuanya. Nama irangan ya, ini kelihatan saya kuat. Hati-hati Tuhan. Tadi dia apa? Bukan seperti saya muncul tidak. Gimana ya? Saya nanya tadi ada saudara bapak saya ini, bapak mertua, memang yang percaya Yesus, papa jelas perasaan sama istrinya.
keluarga semua masih muslim. Ya, tapi keluarga mereka baik-baik dengan kami juga. Nah, Bapak ini namanya Bapak Slamet Hadi Prawiro, Bapak keturunan Indra Jogja, Ibu orang Madura. Ya, itu hanya terima. Disiplinnya luar biasa. Ya, tapi pada waktu dia percaya Yesus sungguh-sungguh, begitu adakan Natal atau pasca waktu dia itu, ya di gereja itu kita akan ada kegiatan. Pukul bisa-bisa, tapi tidak ada bekas sama sekali. Itu yang luar biasa. Makanya tiba-tiba namanya Slamet, selamat gitu ya. Maka waktu saya ketemu dia namanya luar biasa, tinggal jurunya, juru selamat. Nah, tinggal Pak Slamet. Ya, saudara kasih Tuhan. Tadi Ibu Atio bicara misi, visi. Bagaimana dia disiplin? Istri saya waktu lahir baru, ya kita sudah nikah. Karena sasaran kita juga orang tua luar biasa. Itu dia. Nah, itu saking semangat mula-mulanya dia khotbah bapaknya. Itu di meja saudara, meja tamu. Pertama dia dengar kedua ketiga, tapi mungkin dia panas juga. Dia panggil istri kan, tati, jangan mau ke sini, kami mau tidak ini, tapi ini semua luar ke sini. Marah. Agar saya cubit panas, diam. Kalau orang tua marah, habis lagi. Kalau ini bukti kita masih Tuhan, apapun dia, kita hormati. Kalau dia kurang kata-kata yang kurang bagus, bahaya tidak. Tapi kita tidak diam di situ, kita berdoa. Berdoa, ya. Nah, saya cerita terlalu. Nah, orang tua saya kan guru. Waktu zaman dia ada itu dia bisa tutor. Ya, Pak BP7 zaman itu fanatik sekali dengan Bapak Soekarno. Di umur tuanya, karena dia fanatik dengan Pak Soekarno, jadi keluar dari pegawai negerinya. 6 tahun sekarang mereka tidak makan di depannya lebar. Karena waktu ada masalah Bapak yang kedua itu, ya, tapi itu orang luar biasa juga. Orang tua ini kami punya tanah, ya, karena dari kajian kerja tanah juga bisa. Kan Bapak Mama juga dulu. Ya, saya lihat luar biasa juga orang 5 anaknya, 2 perempuan 3 laki. Luar biasa orang tua di tanah sekolah. Saya tidak kasih apa-apa buat kalian sekolah. Itu hanya bagaimana kuliah, sarjana. Ya sekali masalah kerja mereka, yang penting orang tua bukan. Itu yang luar biasa. Sempat memang istri saya bilang, Bapak enggak, Bapak hari ini, Bapak saya kok ada kesalahan, saya biru-biru padanya. Saya dia mengasihkan. Karena memang dia begitu. Ada adiknya masalah, kakaknya marah sama saya. Sekalipun teori kan, tidak bisa. Itulah kalian jadi orang hebat sendiri. Saya tidak suka juga menyalahkan orang tua. Saya bilang tidak. Saya bilang kau ada waktu saya tidak boleh ngomong sama orang tua. Ya, sehingga cerita visi misi kami doa terus. Waktu kita pulang dari Bali zaman itu, Mam bagi saya di rumah ada kolam kamar mandi gede sekali, gede sekali di rumah kamar mandi. Jam 3 kita dari Bali, ngomong-ngomong mama bagi saya kalau terus adik saya di bawah dia ada laki cemplung di situ 2. Tinggal yang lain. Pertanyaannya, seandainya Bapak tahu saudaraku di rumah itu, mungkin kita diusir. Tapi puji Tuhan, cucu-cucunya pagi-pagi kayak mandi-mandi sebelum mandi. Habis mandi saya bersih semua, saya bersih dan air kalau Bapak mandi. Saudara puji Tuhan. Terus itu mama. Dan tidak bisa melihat bacaan kitab kecil, saudara. Bisa, sekalipun aku kecil, dia bisa melihat. Dan semangat luar biasa. Dia sudah pulang duluan, sudah pakis. Tinggal 1 Bapak Yodo makan, saudara. Jadi makanya saya bersyukur karena kalau pertemuan di Bali, tadi lihat orang tua Pak Arfi makan, bapak-bapak dari bunyi. Waktu makan, saya akan berdoa, saya doa di dalam doa. Amin. Makanya saya ikut. Nah, saya sudah biasa juga ikut. Mungkin bunyi masuk tahu. Besok anak makan bersama lagi. Waktu saya tahu seperti
seperti itu disiplinnya. Tadi saya dan hatinya terus. Nah, yang terakhir, Bapak belum baptis. Waktu dari sini ya, orang mau kuliah, kita ke Jawa. Bapak sakit, kita doakan. Kakak saya kan Muslim, kakak saya, tapi urus di rumah tetap dia, yang perempuan, suaminya. Panggil saya, Mas, baptis saja supaya sehat. Gimana cara orang sakit ini? Oh, malah kamar mandi kita cemplung, siram. Itu Tuhan, saya. Tapi kemarin bahkan berkurang. Saya bilang Tuhan sudah selesai. Tinggal kakak dan adik-adik, tinggal kita orang. Doakan kami, biarkan kami semua kumpul. Saya sampaikan kepada semua orang, karena bicara misi dia tidak tersampaikan. Yang luar biasa, karena ada orang juga dekat sekali sama Papa. Kalau pulang, saya cantik. Karena aku sendiri beda. Kemarin juga tahun lalu, begitu yangkungnya atau kakek meninggal, dia langsung pesan pesawat, tiket pesawat dari pasar ke Jember. Tidak ada jual tiket, selalu seminggu ke depan. Kita pulang, kecewa sekali. Karena nanti kita sama-sama dengan. Ya, yang terakhir, saya memohon kepada Bapak Ibu doakan kami, yang kalian kami, kita bukan masalah orang mati lagi, kita uruskan orang hidup. Saya izin sama Bapak Regi dan teman-teman, saya bawa 2 orang ke Jawa. Siap katanya, ya kita akan. Sekalipun dia bilang ada kuman, kan sudah meninggal, Steve. Saya terima. Oh siap, dukung. Ya, jadi doakan kami, ya semuanya benar. Karena situasinya cukup. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita sampaikan di depan bersama Ibu. Kita arahkan tangan kita kepada Pak Stefan. Perkataan Kristus sudah ada dalam mulutmu, di dalam hatimu yang terdalam, dan engkau akan menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah keluargamu. Lewat perkataan Kristus yang sudah ada dalam mulut dalam hatimu, itu yang akan menguatkan keluargamu, yang akan menyelamatkan mereka. Tunjukkan kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupanmu, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun Dia mengutusmu. Terima kasih Bapak. Memberkati perjalanan Pak Stefan bersama istrinya, bersama anaknya Deborah yang ada di Bali untuk menuju ke Jember. Biarlah mereka menjadi berkat, menjadi menguatkan khususnya pada keluarganya, bahkan kepada siapapun mereka bertemu Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sangat sempurna. Bungkus tutup kendaraan apapun yang ditumpangi dengan kuasa dari Yesus, hingga boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan dan kembali ke Sumbawa dengan selamat ke tempat ini Bapak. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh dengan kasih dan penuh dengan damai sejahtera yang menaungi hidup mereka dalam nama Yesus. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.